Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik anak-anakku yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan. Anak-anak kelas 6 kita lanjutkan materi kita pelajaran akidah, pelajaran ke-10. Ya, pelajaran ke-10 halaman 43, syarat diterimanya ibadah. Ya, insya Allah materinya sangat pendek. Ya. Baik anak-anakku yang semoga Allah muliakan, kalian sholat, puasa, mengaji, berbakti kepada orang tua, sedekah, zakat, bahkan mungkin ada yang sudah haji, ya. Tentu kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Ingin tidak? Pasti ingin. Puasa sebulan penuh, rela menahan lapar, haus, lelah. Kita mau diterima dong pahalanya, ya, mau diterima sama Allah. Tapi tahukah kalian syarat diterima ibadah itu hanya ada 2. Dan ingat, yang namanya syarat ini harus terpenuhi. Yang namanya syarat ini harus terpenuhi. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak sah atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh syarat salat, syarat sah salat. Misal wudu, salah satunya wudu, ya. Kalian enggak wudu, salatnya diterima tidak salatnya? Jelas tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena salah satu syaratnya tidak terpenuhi. Salah satu syaratnya lagi adalah suci dari najis, sedangkan baju kalian habis dipipisin adiknya, ya, pakai sholat. Berarti salah satu syaratnya tidak terpenuhi, suci pakaian, maka sholat itu tidak sah. Sama, ibadah secara umum ini hanya bisa terpenuhi, hanya bisa diterima Allah kalau memenuhi 2 persyaratan. Cuma 2, gampang sekali, cuma 2. Yang pertama, ikhlas. Ya, ibadah yang dia lakukan, sholat yang dia lakukan, mengaji yang dia lakukan, bukan semata-mata pelajaran di sekolah, bukan semata-mata disuruh orang tua, tapi karena ini perintah Allah dan saya harus melaksanakan. Itu yang ikhlas. Kenapa kamu sholat? Disuruh sama Allah. Kenapa kamu puasa? Disuruh sama Allah. Allah yang perintahkan. Itu baru hebat. Itu baru namanya ikhlas. Kenapa kamu sholat? Disuruh sama ustaz, disuruh sama orang tua. Berarti sholat dia bukan karena Allah, tidak ikhlas. Ya. Jadi harus karena Allah. Kenapa kamu sedekah padahal uang jajan kamu sedikit? Allah yang nyuruh saya sedekah. Ya, ini yang hebat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Bayyinah, kalian sudah hafal, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ya. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata, ya, menjalankan agama Allah yang hunafa, yang lurus. Jadi ini syarat pertama, ikhlas karena Allah. Jadi ibadahnya bukan karena ikut-ikutan. Kenapa kamu sholat? Ya teman-teman kelasnya sholat, soalnya masa saya nggak sholat sih? Berarti sholatnya karena ikut-ikutan. Kenapa kamu puasa? Soalnya nanti kalau nggak puasa nanti diejek di kelas. Berarti puasanya bukan karena Allah, tapi karena takut diejek. Ya, jadi hati-hati. Jadi harus kita ikhlas karena Allah. Yang kedua, ittiba, yaitu mencontoh Rasulullah dalam ibadah. Tadi ibadah kita sholat, kita sholat sudah, kita sholat karena Allah. Lalu sholatnya agar diterima, yang kedua syaratnya adalah mencontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW sholat? Rasulullah pun pernah bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholatnya seperti Rasulullah. Bagaimana tata cara takbirnya? Ternyata takbir Rasulullah sejajar dengan telinga, sejajar dengan pundak. Lalu setelah itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada, dan seterusnya sampai salam. Bacaannya apa saja, bagaimana tata cara sujud, ruku, posisi kakinya ketika sujud bagaimana, posisi kakinya ketika tasyahud awal dan tasyahud akhir bagaimana, dicontoh semuanya, baru sholat itu insya Allah diterima oleh Allah. Puasa pun sama.
kapan Rasulullah sahur, kapan dia mulai puasa, apa saja yang dilakukan tatkala puasa, ya, lalu kapan bukanya. Kita sudah contoh, insya Allah terima. Ya, sama orang kurban, Rasulullah kurbannya dengan apa saja binatangnya. Ya, misal ada orang kurban dengan ayam 1000 ekor, mungkin lebih mahal harganya daripada 1 ekor kambing, 1000 ekor ayam. Tapi masalahnya Rasulullah pernah tidak beliau korban dengan ayam. Kalau pernah boleh dilakukan, kalau tidak jangan dilakukan karena pasti nggak diterima. Oh, ternyata Rasulullah nggak pernah kurban dengan ayam, padahal di zaman Nabi pun sudah ada ayam, tapi Nabi nggak pernah kurban dengan ayam. Maka jangan sekali-kali kita kurban dengan ayam, walaupun sudah ikhlas karena Allah ingin berkurban, tapi contoh yang dia lakukan tidak ada contohnya dari Nabi. Nabi nggak pernah kurban dengan ayam. Dia kurban dengan ayam, maka dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus mencontoh Nabi. Zakat, ya zakat Nabi misalkan. Nabi zakatnya bagaimana? Oh, Nabi zakatnya itu di akhir bulan Ramadan setelah matahari tenggelam sampai sebelum sholat Idul Fitri. Terus ada orang zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri. Saya tidak kenapa nggak mencontoh Nabi, walaupun dia ikhlas, bawanya 1 karung lagi, bukan 3 kilo lagi, dia bawa 1 karung. Ya, tapi masalahnya dia tidak mencontoh Nabi dalam zakat. Jadi hati-hati, yang kedua ini yang paling sering dilalaikan oleh orang. Ya, paling saya kan udah ikhlas, ya tapi sudah mencontoh Nabi belum? Ya, wudu dia mulai dari kaki dulu, misal kaki dulu dibasuh, baru tangan, baru ngacak karuan. Ya, wudunya diterima tidak? Tidak. Kenapa? Tidak mencontoh Nabi dalam hal itu. Ya, perhatikan. Jadi kalau ibadah kalian mau diterima oleh Allah harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Materinya sangat singkat. Nanti seperti biasa isi evaluasi lalu dikerjakan dan dikirimkan ke Ustaz. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.